Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato ini. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Saya Generasi Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah janji dan komitmen seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia memiliki 671 bahasa daerah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Pemanfaatan bahasa Indonesia di 38 provinsi sebagai alat atau jembatan pemersatu antar wilayah, antar suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia terlihat jelas. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga kepada bahasa Indonesia. Bangga terhadap bahasa Indonesia artinya kita harus mencintai serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang benar artinya sesuai dengan kaidah PUBI dan tata bahasa baku yang telah diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kesulitan berkomunikasi antar suku dapat teratasi. Kita juga bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai suasana resmi. Bahasa ini bisa menjadi pemersatu antar suku dan ras. Namun sayangnya dengan masuknya arus globalisasi, banyak yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan menggantinya dengan bahasa asing serta bahasa gaul. Bahasa asing memang banyak manfaatnya. Kita bisa berkesempatan menjalin hubungan dan bekerja sama dengan pihak mana saja. Tetapi bagaimana dengan penggunaan bahasa gaul atau campuran dari ketiganya? Tentu ini bukan perkembangan baik. Kalau untuk berkomunikasi sehari-hari, mungkin masih bisa diterima. Tetapi jangan sampai menggunakannya dalam acara formal karena tidak pada tempatnya. Saya pribadi kurang sependapat jika ada yang menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia dalam acara resmi, karena ini merupakan pemersatu dan identitas bangsa yang harus kita jaga. Teman-teman semua, belajar bahasa Indonesia sangat mudah, apalagi setiap hari kita menggunakannya berkomunikasi, tulisan maupun bicara. Hal yang perlu kita jaga adalah berusaha untuk konsisten menggunakannya. Namun saat ini generasi muda bangsa menarik kembali identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Bagi generasi saat ini, bahasa Indonesia dianggap derajatnya lebih rendah daripada bahasa Inggris. Sadar atau tidak, ketika kita melihat orang menggunakan bahasa Inggris, terkesan lebih hebat daripada orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Faktanya, tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat sempurna dibandingkan bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang hanya untuk persetujuannya memerlukan darah-darah perjuangan dari rakyat yang tertindas oleh kolonialisme.
Seharusnya rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda, harus bangga memiliki bahasa persatuan. Dengan bahasa Indonesia, keragaman yang ada menyatu dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ikaan. Bahasa Indonesia seperti jembatan pemersatu bangsa. Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda 92 tahun silam. Sejak itu, bahasa Indonesia sudah mendapatkan tempat istimewa di hati rakyat. Cukup itu saja pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan hanya terdapat pada saya dan kebenaran hanya selalu pada Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.